Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dari kelas 5B akan menyampaikan hasil proyek kami yang berjudul model PBTC Transnet dalam klasifikasi tumor tulang primer berbasis pencitraan multimodal dan data klinis. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kemudian yang pertama, tumor tulang primer memerlukan klasifikasi yang akurat karena tiap jenis jinak, intermediate, dan malignan membutuhkan penanganan yang berbeda. Namun, dalam praktik klinis, ketersediaan data pencitraan sering tidak lengkap, sehingga menyulitkan penilaian tumor. PBTC Transnet dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengintegrasikan data X-ray, CT, MRI yang tersedia serta informasi klinis pasien. Model ini mampu melakukan klasifikasi tumor meskipun data tidak lengkap, sehingga lebih sesuai dengan kondisi nyata di rumah sakit dan dapat mendukung pengambilan keputusan klinis secara lebih andal. Penelitian ini melibatkan subjek 1.305 pasien penderita PBT atau primary bone tumor yang dilakukan pemeriksaan melalui modalitas X-ray, CT scan, dan juga MRI. Dalam rentang tahun dari 2010 hingga 2022 yang berasal dari 2 rumah sakit. Hasil citra dan data klinis kemudian dikumpulkan dan juga dilengkapi dengan anotasi pada area lesi oleh 2 radiolog. Anotasi ini dilakukan dengan reliability citra dan juga inter-observer yang diuji menggunakan IOU atau Intersection Over Union. Nah, citra medis ini dilakukan tahapan pre-processing melalui normalisasi, augmentasi, dan juga intensitas citra. Lalu diinput ke dalam model berbasis transformer atau PBTC Transnet untuk diklasifikasikan menjadi benign, intermediate, atau malignan. Model tersebut kemudian akan dibandingkan menggunakan baseline berbasis EfficientNet dan tahap evaluasi dilakukan dengan menggunakan matriks yaitu IUC, akurasi, sensitivitas, dan juga spesifisitas. Pada bagian hasil, penelitian ini tuh melibatkan kurang lebih totalnya itu 1.305 pasien yang dimana dia itu dibagi menjadi dataset internal dan juga dataset eksternal. Nah, dataset internal ini itu terdiri dari 1.043 pasien dari pusat 1 yang digunakan untuk pelatihan, sedangkan untuk pusat 2 itu digunakan sebagai uji independen yang totalnya kurang lebih 262 pasien. Berdasarkan jenis tumor, mayoritas kasus itu merupakan tumor jinak yang diikuti oleh tumor derajat menengah dengan tumor ganas. Data pencitraan ini itu digunakan mencakup dari data X-ray, CT scan, dan juga MRI, sehingga model ini itu dilatih untuk menggunakan data multimodal yang mencerminkan kondisi klinis nyata. Lalu untuk evaluasi performanya itu menunjukkan bahwa pada data uji internal model PBTC Transnet Fusion itu mencapai AUC mikro rata-rata kurang lebih 0,847 dengan akurasi 72,5%. Sementara pada data uji eksternal, model ini tuh memperoleh AUC mikro rata-rata kurang lebih 0,782 dengan akurasi 63%, yang dimana menunjukkan kemampuan generalisasi model meskipun terdapat perbedaan pusat dari data. Lalu menariknya, model ini tetap dapat bekerja dengan baik meskipun data pencitraan yang digunakan itu tidak lengkap. Performa tertinggi justru diperoleh oleh subgrup pasien dengan data X-ray saja dengan AUC mencapai 0,909. Kemungkinan karena karakteristik visual tumor seperti osteokondroma yang cukup khas. Selain citra medis, model juga memanfaatkan data klinis pasien. Analisis SHAP menunjukkan bahwa usia dan nyeri merupakan 2 faktor klinis yang paling berpengaruh dalam pembedaan jenis tumor ini. Baik, selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat mengatasi keterbatasan melalui pengembangan PBTC Transnet, yaitu model fusi multimodal yang mengintegrasikan citra X-ray, CT, MRI, serta karakteristik klinis yang tidak lengkap. Model ini tetap mampu mempertahankan kinerja yang baik meskipun sebagian modalitas pencitraan tidak tersedia, sehingga lebih sesuai untuk berbagai kondisi layanan kesehatan. Kemudian, pemanfaatan transformer memungkinkan pembelajaran hubungan jarak jauh antar modalitas, sementara karakteristik klinis yang hilang diatasi dengan imputasi iteratif sebelum digabungkan dalam model fusi.
Strategi ini meningkatkan kemampuan model dalam memanfaatkan informasi klinis yang tidak lengkap dan meniru proses diagnostik yang nyata. Kemudian, pendekatan ini dapat meningkatkan kinerja dan relevansi klinis model serta menunjukkan potensi penerapan yang luas dalam praktek medis yang nyata. Kemudian, flow kerja sistem dimulai dengan mengumpulkan data pasien berupa hasil pencitraan dari modalitas X-ray, CT, atau MRI, meskipun tidak semuanya tersedia, serta data klinis seperti usia, gejala, dan parameter laboratorium. Setelah itu, seluruh citra menjalani proses pra-pengolahan termasuk normalisasi, augmentasi, dan penentuan area fokus tumor. Setiap modalitas citra kemudian diekstraksi menggunakan encoder khusus seperti encoder 2D untuk X-ray dan encoder 3D untuk CT dan MRI yang kemudian dapat menghasilkan fitur untuk mewakili karakteristik tumor. Untuk menghadapi kondisi di mana tidak semua modalitas tersedia, sistem menggunakan Bernoulli indicators yang menandai modalitas mana saja yang ada, sehingga model tetap dapat bekerja meskipun data tidak lengkap. Fitur dari berbagai modalitas tersebut kemudian digabungkan melalui transformer yang mampu memahami hubungan dan pola antar modalitas secara lebih mendalam. Selanjutnya, data klinis pasien diintegrasikan pada tahap akhir untuk menambah konteks diagnostik, meniru cara dokter untuk mengembangkan informasi klinis dan citra. Pada tahap terakhir, model melakukan klasifikasi tumor secara menjadi benign, intermediate, atau malignan. Kemudian performanya dievaluasi menggunakan metrik seperti AUC, akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal yang telah kita tinjau atau review. Yang pertama, PBTC Transnet atau Primary Bone Tumor Classification ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pencitraan yang tidak lengkap, seperti misalnya ada X-ray tetapi tidak ada MRI maupun CT pada klasifikasi tumor tulang primer. Selanjutnya, model ini menggabungkan citra multimodal dan data klinis sehingga lebih mencerminkan kondisi nyata di rumah sakit. Selanjutnya, PBTC Transnet ini menunjukkan potensi aplikasi yang luas dalam praktik klinis karena mampu menangani data heterogen yang tidak lengkap yang berbeda dari model sebelumnya. Dan yang terakhir, radiografer ini memiliki peran penting dalam menghasilkan citra berkualitas seperti menjaga konsistensi data dan mendukung penerapan sistem AI secara optimal. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.